Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Lanjutkan. Nah, yang pertama dan yang paling utama, saya mengajak masyarakat Talang Kelapa, warga Kota Palembang untuk menjadi orang yang selalu senang dengan syukur. Kalau orang senang dengan syukur, biasanya dia jiwanya akan lembut, ya. Dia akan merasa kebahagiaan. Cobalah tidak bersyukur, Bu, ya. Pasti tidak akan cukup-cukup dunia ini. Tetapi kalau kita menjadi orang yang sudah bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, sebaliknya Allah berjanji, barang siapa yang sudah syukur terhadap nikmat, maka nikmat-nikmat tersebut akan aku tambah. Barang siapa yang terhadap nikmat bersyukur, ya Bu, ya. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini sekali lagi Allah akan melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam mari terus kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya alhamdulillah Pak Ucok karena iman, rasanya baru 2 bulan yang lalu saya masuk sini, ya, di blok yang lain, ya, areanya hampir sama. Saya datang di blok 3, ya, di acara pemotongan hewan korban, ya, dan tidak terasa waktu berlalu dan saya datang ke sini melihat warga Talang Kelapa. Betul, Bu, ya? Kucing ini tambah sehat-sehat, tambah melawan-melawan ini, ya. Ya, Bu, sehat kalau, Bu? Bahagia? Senang? Kalau sudah bahagia, senang, pasti rumah tangga jadi enak. Artinya menjadi warga Kota Palembang ini lemak, Bu, ya. Kota Palembang ini dikatakan kota yang paling kondusif di Indonesia. Nomor 1 kota yang paling kondusif dari sisi sosial politik. Itulah Kota Palembang. Kota Palembang dikatakan kota yang syarat dengan prestasi. Pak Ucok tahu. Yang ketiga, yang kedua, Kota Palembang ini akselerasi pembangunannya nomor 1 di Indonesia. Ini berdasarkan data statistik. Yang ketiga apa? Kota Palembang ini adalah kota nomor 2 yang paling diminati oleh investasi dalam skala nasional dan internasional. Aplaus untuk Kota Palembang. Penghargaan dan brand image. Assalamualaikum. Penghargaan dan brand image ini bukan ditujukan kepada wali kota, bukan ditujukan kepada wakil wali kota, tapi ini penghargaan terhadap kekompakan, persatuan dan kesatuan kita masyarakat Kota Palembang. Karena kekompakan, persatuan dan kesatuan kita, Kota Palembang ini mendapatkan predikat sebagai kota yang banyak prestasinya. Prestasi Kota Palembang saya kira banyak sekali, tetapi tak ada gading yang tak retak. Tak retak bukan gading namanya, tak ada mawar yang tak berduri. Kalau tak berduri bukan mawar namanya. Pasti ada kekurangan di sana sini. Dikatakan Kota Palembang ini sudah melampaui Millennium Development Goal dalam bidang pelayanan air bersih. Kalau dalam Millennium Development Goal pelayanan air bersih itu 80%, itu dikatakan sudah baik. Kota Palembang 95% warga Kota Palembang bisa menikmati air bersih. Betul, Bu? Air bagus di sini? Bagus tak? Bayar tak? Ya, kalau tak bayar, rubuh PDAM, ya. Betul, Bu, ya? Tetapi kalau ada 95% Pak Ucok warga Kota Palembang mendapatkan pelayanan air minum, tapi masih ada saudara-saudara kita 5% warga Kota Palembang yang belum mencicipi lemaknya, nikmatnya air bersih. 5% itu adalah warga Kota Palembang. Oleh sebab itu menjadi tugas saya ke depan agar 97% bahkan mendekati 100% harusnya warga Kota Palembang bisa menikmati air bersih. Betul, Bu? Pembangunan infrastruktur di Palembang juga berjalan dengan baik. Hampir 90% jalan-jalan, baik jalan di
utama, jalan provinsi, jalan kota, kabupaten, itu di kota Palembang ini bisa terawat dengan baik. Tapi ada 10% jalan jelambah beton, jalan lorong yang itu belum merasakan nikmatnya jalan yang baik. Ini kenapa? Karena disebabkan dari banyak hal. Yang pertama, APBD Kota Palembang sendiri masih 1,9 triliun. Yang kedua, pembangunan masih berjalan terus di sana sini. Jalan poros menuju Talang Kelapa ini sejak saya jadi wakil wali kota, kakek dulu hancur. Aku nak ngomong ke jalan poros sudah dibangun 2 kali selama saya menjadi wakil wali kota. Betul lah? Betul ya? 2 kali. Tetapi karena proses pembangunan masih berjalan, kadang bagus, kadang rusak. Beneran? Ya? Tetapi itu jangan membuat kita sedih. Saya berjanji, insya Allah kali ketiga jalan Talang Kelapa juga akan kita benari dan kita perbaiki. Ya Pak, benar kan? Tetapi Bapak Ibu juga ke depan ini Pak Ucok ini Kepala Dinas Tata Kota, ya. Pak Agus Lana ini mantan Tata Kota. Saya kira dari sisi regulasi ke depan kalau jalannya sudah baik, kalau ada yang nak bangun, harusnya sebelum IMB-nya diterbitkan, dia sudah memberikan bank garansi bahwa jalan tersebut kalau rusak akan dibayar oleh perusahaan tersebut. Betul lah? Kalau tidak, inilah yang terjadi. Ya, kita bagusi, pengusaha jalan bagus, pesunggah untung, yang rugi rakyat. Betul lah? Nah, ini juga akan menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, bagi masyarakat Kota Palembang, ya, agar jalan bisa bagus. Kita akan musyawarahkan bagaimana kita merawat aset-aset pembangunan, ya. Jangan jalan ini Bu dibagusi, drainase dibagusi, itu menjadi aset kita semua, itu harus kita rawat. Saya titipkan kepada Pak Camat juga, jalan kalau sudah diperbaiki Pak Camat, seharusnya siapapun yang melewati jalan itu dengan tonase besar harus membuat MOU, harus membuat kesepakatan dengan pemerintah setempat, lurah dan camat atau kepala dinas tata kota untuk menitipkan sebagian dana. Begitu jalannya rusak, tahun depannya dana tersebut bisa diperbaiki untuk memperbaiki dan merawat jalan tersebut. Ini pengalaman Bu, ya, karena saya 4 tahun 7 bulan menjadi wakil wali kota Palembang. Saya tahu banyak kelebihan, tetapi saya tidak menampik ada juga kekurangan di sana sini. Dari sisi infrastruktur jalan kita sudah bagus, tapi mungkin ada 10%, saya ulangi, warga kota Palembang yang belum mencicipi perbaikan ya infrastruktur tersebut. Bapak Ibu, yang kedua dan yang ketiga, saya kira Palembang ini sebagai sebuah kota tentu saja masyarakatnya sudah merasakan kenikmatan dan kesejahteraan. Betul lah? Kalau ada warga Talang Kelapa, pasti di setiap rumah ini minimal ada 1 motor, ya. Biasanya kalau sudah punya sikok motor, pasti pengen punya 2 motor. Betul lah? Sudah punya 2 motor, biasanya pengen punya mobil. Benar? Biasanya punya mobil sikok, biasanya pengen punya mobil 2, ya. Itu adalah ciri-ciri masyarakat dalam kota yang berkembang. Kalau dia sejahtera, ukurannya dia sejahtera, lampunya bagus, ledengnya bagus, dia berkendaraan juga baik. Kendaraannya bukan cuma 1, bisa saja 2. Ini adalah salah satu persoalan yang kita hadapi 5-10 tahun yang akan datang.